Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang bersama Bapak Yulianto SPD selaku Kepala SMP Negeri 3 Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Di sini saya akan mewawancari beliau berkaitan dengan seorang pimpinan dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum Pak Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak? wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak dan ucapan terima kasih karena Bapak sudah memberikan waktu kepada saya ini bisa mewawancari Bapak berkaitan dengan seorang pimpinan dalam mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Apa itu? Kasus-kasus yang pengambilan keputusan yang di dalamnya ada nilai dua kebenaran, Pak. Itu kan ada dilema, itu bagaimana Bapak dalam mengidentifikasinya? Ini dicari mana yang diidentifikasi mana yang terbaik dari dua hal yang baik. Karena tadi disampaikan kebenaran hal yang baik, maka diambil yang terbaik dari yang baik. Nah, caranya gimana? Ya diturunkan ke teman-teman. Kalau dari teman-teman kelihatan nanti ketika muncul masukan-masukan, maka yang terbaik dan kebaikan bersama. Seperti itu. Risiko kalau sudah hal yang baik, maka apapun yang diambil kan jelas itu yang terbaik. Kemudian misal ada sebuah permasalahan seperti ini Bapak, ada guru gitu di satu sisi dia ada kewajiban untuk mengajar di kelas, tapi di satu sisi dia misal ada masalah keluarga, ada anaknya yang sakit atau istrinya yang sakit yang harus dirawat gitu Pak. Itu bagaimana Bapak selaku pimpinan dalam mengambil kebijakan dan keputusan berkaitan hal tersebut? Terima kasih. Itu kan aturannya jelas. Di dalam aturan tentang kepegawaian ada hak cuti karena alasan penting. Nah, salah satu hak cuti karena alasan penting adalah ketika merawat istrinya sakit, merawat anaknya sakit di rumah sakit, itu dibolehkan cuti. Maka guru tersebut supaya mengambil cuti karena alasan penting. Nah, bagaimana kegiatan di kelas? Di kelas kan ada piket, ada teman satu mapel. Nah, sebelum cuti berikan atau kalau memang tidak ada komunikasi dengan teman satu mapel, nanti teman satu mapelnya supaya memberikan tugasnya pada para piket. Yang penting di kelas tidak boleh kosong, harus ada guru yang mendampingi. Ini SMP yang perguruan tinggi. Intinya itu. Jadi si orang atau guru tersebut bisa menggunakan hak cutinya, keluarganya bisa terawat, tapi di sisi lain siswa tetap terfasilitasi. Dua-duanya bisa berjalan, Pak. Yes. Kemudian yang kedua, Bapak misal ada permasalahan Bapak mendapatkan surat atau undangan dari dinas terkait untuk mengikuti suatu kegiatan, padahal di dalam ARKAS itu belum dianggarkan. Itu biasanya langkah yang Bapak ambil atau keputusannya bagaimana, Pak? Dilihat urgensi atau kepentingan kegiatan itu. Kalau kegiatan itu berkait dengan prestasi siswa yang ada kaitannya dengan dinas pendidikan sebagai naungan kita, atasan kita, maka itu diutamakan. Nanti anggaran bisa diambilkan dari yang lain. Dan anggaran untuk itu bisa dipenuhi dengan perubahan. Karena di dalam ARKAS itu ada waktu-waktu untuk melaksanakan perubahan. Itu. Tapi kalau kegiatannya itu tidak ada efeknya untuk kemajuan siswa,
kemudian tidak ada rekomendasi dari dinas pendidikan, kemudian kegiatan itu tidak terlalu berpengaruh kepada kemajuan pendidikan, ya tidak kita ikuti. Iya. Iya. Apalagi kalau pelaksanaannya jelas-jelas misalnya sebuah organisasi yang tidak kompeten. Ya tentu kita beda. Harus dilihat urgensi dan itunya nih Pak. Kemudian ini Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa lakukan Bapak dalam mengambil keputusan, baik dalam keputusan jangka pendek ataupun jangka panjang? Apakah Bapak langsung memutuskan bisa ditopang sendiri atau bagaimana? Ada kepala sekolah kan kepenak Mas. Kepala sekolah itu kan punya tangan-tangan yang banyak, punya sayap-sayap yang banyak. Ada wakil kepala sekolah, ada urusan-urusan, ada bidang-bidang. Ya kita lihat dalam hal apa yang harus kita ambil keputusan. Hal itu harus kita musyawarahkan ketika itu memang harus dimusyawarahkan. Nah, dalam sebuah musyawarah yang diupayakan yang musyawarah mufakat, tetapi ketika tidak mufakat maka kan bisa dimilih mana hal-hal yang masuk ke masyarakat terbaik. Tidak mesti yang banyak yang baik, tapi kita harus mengkaji. Jadi pertama diupayakan musyawarah mufakat. Ketika itu tidak terjadi, kita lihat kepentingannya, kita lihat masalah, kita lihat intinya. Nah, kita ambil yang terbaik untuk semuanya, dan terutama yang terbaik untuk kemajuan siswa. Karena tujuan sekolah adalah bagaimana subjek sekolah adalah siswa. Pelayanan prima ke siswa. Nah, itu. Terus mungkin kan dalam pengambilan keputusan pasti ada pro dan kontra nih Bang. Iya. Oh, dan tidak mesti. Yang sulit kan ketika kita mau melaksanakan perubahan, ketika orang sudah merasa nyaman, orang sudah berada di zona yang nyaman, orang merasa tidak perulah begini. Nah ini mungkin kalau hal yang nyerempet ke zona nyaman biasanya ada problem, terutama orang-orang yang tidak mau berubah. Nah, tetapi kalau kita berpikir maju, maka biarlah corona itu berjalan. Seiring dengan waktu, ketika perubahan itu bisa dilakukan dan hasilnya baik, maka orang yang kontra akan menjadi. Berarti caranya dibuktikan dengan hasil. Iya tuh, kita lihat mana yang terbaik. Kalau kita memang mau maju, ya otomatis Anda yang tidak mau maju, tidak usah terlalu banyak komentar. Lihat dulu teman-teman yang mau maju. Iya, nah ketika teman-teman yang mau maju kok gagal, kita motivasi supaya berhasil. Jangan dikeprokin. Nah, nanti ketika itu terjadi, maka keputusan yang telah diambil akan didukung ketika memang benar. Orang kan berpikir Mas, walaupun di awal kontrak ketika melihat ternyata baik, kita jelaskan ternyata baik. Maka yang sudah nyaman itu yang kontra karena merasa terusik kenyamanannya, dia akan mendukung. Karena ini manusia punya rasa, punya pikir. Jadi kita nggak usah khawatir dengan adanya pro kontra. Kalau kita mau maju, tapi kalau kita mau stagnan, ya sudah, nggak usah jadi kepala semua. Kemudian gini Bapak, dalam mengambil keputusan yang ada kasus-kasus dilema etika di dalamnya itu, menurut Bapak tantangan yang beratnya di bagian apanya itu Pak dalam mengambil keputusan? Ada yang berat. Sepanjang kita ikutin apa yang namanya musyawarah, kita ikutin tahapan-tahapan musyawarahnya ada, kemudian kita lihat kepentingan
Yang penting ketika kita berpikir untuk semua kepentingan bersama, kemajuan bersama, itu tidak ada yang sulit. Yang sulit adalah ketika kita punya kepentingan pribadi. Nah, sepanjang kita tidak ada kepentingan pribadi, maka kita akan melihat semua kasus itu mudah. Karena apa? Kita melihatnya objektif. Ada kepentingan. Nah, kita nggak punya kepentingan untuk pribadi kita, maka semua bisa terlihat terang, jelas. Ini loh, yang baik ini. Tapi ketika kita punya nyung karepe ini, saya maunya ini. Nah, itu kalau sudah kayak gitu, itu sulit. Betul nih Pak. Kemudian adakah faktor-faktor yang selama ini membantu atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan itu? Faktor-faktor yang memudah itu tadi. Sepanjang kita kan jelas di dalam sebuah organisasi ada yang namanya usaha. Dan faktor yang paling mudah adalah ketika kita yakin bahwa semua orang itu pada dasarnya punya rasa baik, punya hati baik, maka insya Allah kita tidak punya prasangka jelek kepada teman, kita tidak punya prasangka jelek kepada semua yang memberikan masukan. Itulah yang mudah. Tapi ketika kita sudah ada lain di sisi lain, kita sudah ada rasa tidak suka, maka itu yang menjadi sulit. Jadi tadi kalau kita tidak punya kepentingan pribadi, kita kepentingannya adalah kemajuan kelompok. Kalau kita sekolah berarti kemajuan sekolah. Kalau tujuannya kita siswa sukses, maka bagaimana siswa sukses? Maka tidak ada yang sulit. Terima kasih Pak Yuli atas penjelasan yang begitu gamblang, menjadikan ilmu yang baru bagi saya Pak. Mudah-mudahan bermanfaat nanti ke depan bagi saya pribadi Pak. Sama-sama Pak Mahfud, mudah-mudahan Pak Mahfud lebih sukses. Amin. Yakinlah bahwa sesuatu itu akan baik. Jangan takut untuk melakukan sebuah perubahan. Manakala tujuan itu perubahan itu sudah dikaji dan itu adalah bukan kepentingan sendiri, tapi kepentingan sebuah organisasi. Janganlah kemudian senang dengan zona nyaman. Karena ketika kita berada di zona nyaman dan kita suka dengan itu, maka kita tidak akan pernah maju. Seperti itu kira-kira pesannya. Terima kasih atas ujangan dan ilmunya Bapak. Mudah-mudahan Bapak dalam memimpin satuan pendidikan ini juga diberi kemudahan. Amin. Dukungan pandangan dan kawan-kawan. Terima kasih atas waktunya Bapak yang sangat berharga ini, dan insya Allah ilmu yang Bapak berikan hari ini saya akan terapkan di lain waktu Pak. Saya ada kesempatan menjadi seorang pemimpin. Insya Allah. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Yuliantoro SPD selaku pimpinan di SMP Negeri 3 Purwokerto Kabupaten Banyumas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maturan Pak. Nanti kalau kurang pas bisa diulang. Oh nggih Pak. Namanya kan nama spontan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya sedang bersama Ibu Sulistiani, Kepala SD Negeri Karangsari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Kami akan melakukan wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan. Apa kabarnya Ibu Sulis? Alhamdulillah, Bapak terus alhamdulillah dalam kondisi sehat. Alhamdulillah. Dapat bersilaturahmi ini dengan Bapak terus. Saya ucapkan banyak terima kasih Bu sudah memberi waktu kepada saya untuk bisa melakukan kegiatan wawancara dengan waktu khusus yang begitu sibuk, bisa menyempatkan atau memberikan waktu untuk saya bisa melakukan kegiatan wawancara. Mohon izin bahwa kegiatan wawancara ini untuk menganalisis penerapan proses pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan. Mungkin Suri selaku kepala sekolah di SD Negeri Karangsari banyak mengalami Ibu pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan, dan
saya di sini pengen belajar dari ibu, Oke. pengen belajar. Mudah-mudahan dengan ilmu yang nanti Bu Sulis berikan kepada saya bisa bermanfaat, nanti saya suatu waktu bisa menjadi pemimpin di tempat lain. Langsung saja Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang nanti saya sampaikan ke Bu Sulis, mau nanti dijawab Ibu. Insyaallah. Ya, siap. Yang pertama begini Bu Sulis, selama ini mungkin Bu Sulis dapat istilahnya mengalami kasus-kasus bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan yang berbeda kebajikan. Langkah atau identifikasi yang dilakukan oleh Bu Sulis dalam dilema etika atau kebijakan moral itu bagaimana? Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diperkenalkan saya Sulistiani, Kepala Sekolah SD Negeri Karangsari, Korwilujeng. Alhamdulillah, Pak Mahfud sudah berkenan hadir di sekolah kami, di tengah silaturahmi dan juga memberikan dukungan positif kepada kami. Dan saya pun terima kasih, ucapan selamat pada Pak Mahfud ya sudah dalam tahap penyelesaian jadi calon guru penggerak, mudah-mudahan lulus tepat waktu. Amin ya rabbal alamin. Nah, di kesempatan ini kan saya sampaikan pengalaman kami bagaimana dalam mengambil keputusan ya dalam istilahnya menghadapi hal-hal atau permasalahan sekolah dengan untuk merujuk ke hal-hal yang positif atau baik ya. Jelas Pak Mahmud di sekolah itu ya ada hal-hal atau permasalahan ataupun kasus yang harus kita hadapi dan harus kita ambil keputusan demi kebaikan semuanya dalam artian ya baik sekolah itu peserta didik ataupun kondisi Bapak Ibu guru di sini. Sebagai contoh yang berkaitan dengan untuk pembelajaran di sekolah misalkan ya anak-anak dalam hal ini kan mestinya harus belajar sesuai dengan ketentuan yang ada. Misalkan kalau di sini ada menerapkan kurikulum merdeka Dakar 13, bagaimana sih menyikapi hal tersebut? Misalkan kepada pembelajarannya otomatis kan di situ Bapak Ibu gurunya juga kami harus mengkondisikan sesuai dengan norma atau aturan yang ada. Bapak Ibu guru otomatis harus bagi yang kurikulum merdeka ya kita memberikan istilahnya saran, pembinaan ataupun support dan juga motivasi sesuai dengan ketentuan yang menggunakan kurikulum merdeka ya kurikulum merdeka atau 13 ya tadi. Nah di sini pun kita juga harus tidak serta-merta begitu saja. Ada hal-hal yang harus kita sikapi dan harus kita benahi demi kebaikan bersama. Sebagai contoh, otomatis di kurikulum merdeka ini kan untuk model pembelajaran, kemudian sarana prasarana buku dan juga media yang lainnya otomatis kan harus menyesuaikan. Nah di sini sekolah bagaimana sih ya? Kita harus menyikapinya, ambil langkah yang tepat supaya itu berjalan dengan baik dan merujuk ke tadi hal-hal yang baik bagi peserta didik maupun juga guru. Otomatis kami pun mengambil sikap ataupun langkah supaya hasilnya akan menjadi baik bagi Bapak Ibu guru. Otomatis dari segi misalkan kurikulum merdeka yang sekarang kita sedang laksanakan, otomatis Bapak Ibu guru kan harus mengikuti pelatihan-pelatihan dengan memanfaatkan sekarang apalagi adanya PMN harus aktif membuka akun ID belajarnya supaya mereka juga bisa belajar dan bisa menyesuaikan. Di samping kami juga harus Bapak Ibu guru otomatis punya wadah yang namanya KKG gitu. Kemudian dari segi sarana prasarananya
buku-bukunya otomatis kan harus dipenuhi. Nah ini ada permasalahan misalkan bagaimana kalau misalkan belum mencukupi satu persatu misalkan, nah kita juga harus ambil sikap. Bagaimana ya Pak Bu, apa yang harus kita ambil langkah tersebut, misalkan ya otomatis kita diskusi dengan Bapak Ibu dulu, musyawarah apa yang harus kita prioritaskan dulu, apa yang penting kita harus lengkapi. Karena mengingat kita kan sekolah hanya mengandalkan satu sumber, otomatis tidak hanya guru saja, namun itu kan juga penting. Otomatis itu jadi permasalahan yang harus kita ambil sikap dan harus memutuskan demi lancarnya belajar. Dan untuk yang ke-13 otomatis ya mereka karena sudah berjalan, meskipun sudah berjalan kami pun selaku kepala sekolah juga tidak diam, tetap harus mengadakan koordinasi supaya semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan hak. Seperti itu. Sangat untuk dan jelas. Kemudian begini Bu, dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar dan sama artinya sama-sama dan nilai kebenaran di situ, itu berarti ada prioritas nih Bu. Iya. Tentunya ada prioritas gitu. Iya, jelas. Misalkan ini Pak Mahmus, kami kan di dalam mengelola atau memanage suatu sekolah nih tidak lepas dari hal-hal yang harus kita hadapi. Seperti tadi disampaikan, ada kepentingan bersama, tapi misalkan ada suatu kasus yang harus disikapi bersama karena semuanya baik misalkan atau semuanya membutuhkan, otomatis kan kita harus ambil sikap atau ambil memutuskan mana yang harus kita penuhi terlebih dahulu dari sekian contoh ya. Kalau misalkan Bapak Magnus Pirso di kondisi di sini ya, misalkan di sini jujur saja belum mempunyai ruang perpustakaan, kan penting juga ya Pak. Nah, yang mestinya harapan kami yang representatif, ya sesuai dengan ini ya, representatif ya. Itu kemudian kita juga belum punya ruang UKS, kemudian ruang musola belum sempurna. Nah, ini salah satu contoh saja ya Pak. Ini kan semuanya penting, penting semua. Tapi itu gimana ya? Mau ambil sikap yang mana? Tapi kan harus diputuskan. Maka kita prioritaskan. Tadi ada 3. Kemudian garasi kendaraan juga hanya seadanya. Nah ini kan ada hal-hal yang memang penting, hal penting, tapi kita belum tentu bisa semuanya bisa terpenuhi seketika itu. Kita ambil sikap memilih atau memprioritaskan mana yang lebih didahulukan. Maka saya pun ngambil musola lebih dalam artian menurut kami karena itu musola dipakai untuk pembelajaran, meningkatkan pendidikan karakter, maka itu kami ambil sikapnya putuskan yang itu. Nanti kalau sudah itu selesai kita juga harus memikirkan yang seperti itu. Jadi semuanya baik tapi semua harus dipenuhi. Namun kita juga harus ambil keputusan mana yang Terus begini Bu Sulis, ya, manakala ada kasus seperti ini yang betul benar-benar harus diputuskan cepat nih. Ya. Sebagai contoh, ada sebuah undangan yang diharuskan sekolah untuk mengikuti kegiatan, gitu. Tapi belum dimasukkan ke dalam arkas. Itu biasanya yang dilakukan Bu Sulis itu seperti apa dalam mengambil keputusan permasalahan seperti itu? Oke. Kita lihat undangan itu kan istilahnya kalau kita diundang sebenarnya wajib ya Pak. Selaku umat Islam kalau jika diundang itu wajib hadir atau menghadiri. Di situ dalam RKS itu belum ada anggaran ataupun sesuai dengan kegiatan tersebut. Nah kita juga ambil sikap karena kita undangan, terlebih kalau undangan itu
sifatnya mendidik ataupun untuk kepentingan siswa. Nah, itu kami dahulukan. Walaupun mungkin di atas tidak ada. Loh, terus gimana nanti kalau misalkan ada terkait dengan biaya ataupun lainnya? Itu kita ambil nanti pada saat perubahan. Atau kita mungkin kita musyawarahkan dengan Bapak Ibu guru bagaimana caranya untuk menyikapi hal ini. Meskipun contohnya ya ada lomba-lomba, padahal kita lomba juga penting bagi anak istri, tapi di atas nggak ada, padahal biayanya banyak. Ya kita musyawarahkan bagaimana sih ini kalau jika terjadi ada muncul biaya sedangkan sekolah belum ada, kita melibatkan orang tua sebagai bentuk mitra kerjasama yang baik antara sekolah dengan orang tua. Insya Allah nanti kalau terjalin koordinasi komunikasi, insya Allah akan bisa saling mendukung. Iya, itu. Intinya selagi untuk peningkatan prestasi siswa ikut. Iya, itu saya utamakan. Iya, betul. Kami Bagaimana pada punya caranya prinsip kita musyawarah. Iya, insya Allah seperti itu. Saya punya prinsip kalau demi anak-anak, memajukan pendidikan anak-anak, meningkatkan prestasi anak, untuk pendidikan harusnya kami prioritaskan. Yang penting untuk kepentingan anak sesuai dengan norma dan bisa dipertanggungjawabkan, harus ikut ya Bu. Saya harus ikut, ya. Saya itu prioritas utama. Di dunia pendidikan kan yang paling utama prestasi siswa. Itu di bidang kesiswaan seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada kasus seperti ini, misal ada, mohon maaf, kita berharapnya sih semua mitra ibu sebagai pimpinan di sekolah dengan teman-teman guru juga sehat semua, bisa melaksanakan aktivitas dan bisa melakukan pelayanan prima terhadap siswanya. Manakala ada contoh kasus seperti ini Bu, ada guru di satuan pendidikan ibu yang misal harus mengurus keluarganya yang sakit, tapi di lain sisi juga harus ada kewajiban mengajar itu. Itu biasanya itu keputusan yang dilema di pimpinan itu ya. Di satu sisi harus menegakkan aturan, tapi di satu sisi lain juga ada nilai kebajikan batin yang harus benar-benar bertentangan. Itu biasanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Bu Suri selaku pimpinan dalam menyikapi itu dan bagaimana mengambil keputusan. Baik, itu sering terjadi Pak. Karena manusia ya Pak. Kita merencanakan kadang-kadang, ternyata kadang-kadang itu juga kan tidak tahu ya. Namanya kepentingan keluarga ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan kadang-kadang masuk di luar rencana dan dugaan. Maka kita pun selaku pimpinan, ya pertama selagi guru ataupun karyawan atau siapapun berkoordinasi dengan kami, insya Allah kan kepala sekolah punya hak, punya wewenang ataupun punya tanggung jawab ya. Nah, guru tersebut otomatis kan harus pertama kan memberitahu apa alasannya, apa istilahnya kepentingannya gitu ya. Kemudian kami juga seperti tadi disampaikan, itu kepentingan sekolah, kewajiban anak-anak harus dipenuhi. Dia pun juga harus memenuhi karena kepentingan yang luar biasa harus dipenuhi. Ini satu hal yang harus diputuskan. Maka dia kewajibannya untuk di sekolah itu memberikan tugas, memberikan wewenang. Pertama tadi kepala sekolah memberitahu, kemudian nanti kan otomatis kepala sekolah mendelegasikan guru piket ataupun yang sedang tidak mengajar, atau terpaksa tidak ada sekalipun kepala sekolah kan tidak bisa melaksanakan tersebut. Dan kami memutuskan bahwa guru tersebut silahkan Bapak Ibu untuk permasalahan tersebut diselesaikan atau dihadapi sejauh mana kepentingannya itu diperlukan. Karena apa? Mengapa saya ambil sikap itu? Karena kalau sudah Bapak Ibu guru atau karyawan atau siapapun mereka sudah mengatasinya, kepentingan tersebut, contoh kepentingan keluarga yang sangat mendesak sudah diatasi, mereka nanti tidak akan terbebani. Misalkan kalau ini sudah teratasi, dia kalau sudah selesai barangkali dia akan merasa lega ataupun merasa karena manusia juga punya hak, wewenang harus
istilahnya apa ya, diberikan istilahnya kebijakan. Nah, kebijakan dari kepala sekolah. Silakan panjenengan urusi dulu kepentingan sekolah. Selagi memang panjenengan itu dibutuhkan sekali, setelahnya itu kalau sudah itu akan kembali ke edukasi supaya kita tidak kepikiran gitu. Intinya ada komunikasi ya, komunikasi kepada pimpinan, menceritakan apa adanya gitu. Dari cerita guru tersebut kan kepala sekolah bisa menganalisis langkah-langkah yang terbaik bagi sekolah dan keluarga yang bersangkutan. Iya, demi kepentingan bersama. Betul. Kita harus mengambil keputusan meskipun itu berat, dalam artian ini kewajiban, itu juga kewajiban, tapi harus mengambil salah satu keputusan itu. Ya. Kemudian begini Bu Sulis, dalam pengambilan keputusan yang kaitannya dengan misal pengembangan sekolah ataupun pengembangan SDM di lingkungan satuan pendidikan Bu Sulis, dalam hal ini adalah SD Negeri Karangsari, itu kan ada faktor-faktor yang mungkin bisa membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan. Mungkin bisa disebutkan apa saja itu faktor yang mendukung, mempermudah Bu Sulis dalam pengambilan keputusan. Terima kasih. Ini kalau bersifat intern sekolah saja, kami kan punya kayak apa ya, dewan guru, ada tugas-tugasnya, meskipun tugas utamanya itu guru kelas, guru mapel. Kami pun juga punya, kalau di SD itu kan ada guru BP, ada yang senior, ada yang itu. Nah itulah kalau kita misalkan mau ambil keputusan kok sekiranya ini tepat apa tidak, bagaimana efeknya atau dampaknya, kita ada kayak apa ya, semacam guru yang saya anggap itu bisa memberikan dukungan kepada kami dan bisa mengambil keputusan sehingga saya tidak sendiri. Ya gitu, tapi tetap harus ada istilahnya, barangkali ada masukan atau saran itu saya ambil. Nah demikian juga kalau misalkan skupnya lebih luas Pak, tidak hanya intern ini, mungkin saya harus, karena kan kita punya mitra kerja juga kayak monitor, kemudian ada kepala desa atau mungkin apa ya, tokoh masyarakat, kalau memang itu sikapnya masalahnya mikronya ingin lebih luas, saya tetap harus ada berkoordinasi dengan, kalau di tingkat sekolah cukup itu saja ya, dengan ibu bapak guru yang mungkin saya anggap ini menjadi apa ya istilahnya ya, senior kami, atau mungkin bisa memberikan saran masukan. Gitu. Intinya dalam pengambilan keputusan Bu Sulis tidak berjalan sendiri, ya, tidak serta merta meskipun kepala sekolah punya kekuasaan, tidak Pak. Apalagi kalau sudah mencakup masalah yang lebih luas, pasti harus pihak-pihak dilibatkan. Iya betul. Terakhir nih Bu Sulis, pembelajaran apa yang dapat Bu Sulis petik dari pengalaman mengambil keputusan yang dilema seperti itu? Ini Pak, pengalaman dan pembelajaran kami yang dapat kami ambil, kalau kami mengambil keputusannya hanya serta-merta sendirian tanpa ini, kan dampaknya kurang baik ya Pak. Otomatis ya itu kalau keputusannya sendiri gitu, otomatis ya dukungan kami kurang. Nah kalau kita melibatkan beberapa unsur, beberapa apa ya, kerabat ataupun mungkin dari ini kan nanti akan mendukung Pak, akan mendukung kami keputusan kebijakan kami selaku kepala sekolah, nanti akan apa ya istilahnya, akan didukung dan akan menghasilkan sesuatu yang sangat baik dan sesuai yang kita harapkan. Jadi tidak serta merta kami ambil keputusan sendiri, tetap kami saling koordinasi, dan pembelajaran yang baik itu jika kita melibatkan beberapa unsur, beberapa teman, meskipun itu anak muda, kita tidak boleh menganggap seperti itu. Barangkali yang muda itulah punya gagasan penting. Kalau yang senior saja barangkali mungkin berbeda dengan ini, maka kita juga semuanya harus saling koordinasi. Pak, jadi
intinya pembelajaran baik yang kami alami jika kita komunikasi, koordinasi, kolaborasi mengambil besar itu insya Allah akan didukung hasilnya suatu yang baik, iya bagi semuanya insya Allah seperti itu. Intinya ada komunikasi dan kolaborasi yang baik. Iya, komunikasi. Terima kasih Bu Sulis Iya, atas sama-sama. waktu yang diberikan kepada saya untuk bisa mewawancarai Bu Sulis selaku pimpinan di SD Negeri Karangsari, Kabupaten Banyumas. Banyak ilmu yang saya dapatkan dari perbincangan ini, dan mudah-mudahan ilmu yang tadi Bu Sulis berikan kepada saya nanti bisa saya terapkan kalau saya jadi pimpinan. Selamat insya Allah Pak. Dan mudah-mudahan Bu Sulis juga diberi kemudahan dalam memimpin satuan pendidikannya. Amin. Tidak ada sesuatu yang kendala, akhirnya lancar dan kemudahan semuanya untuk Bu Sulis. Insya Allah, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Ibu Sulis. Sama-sama Pak Farus, luar biasa. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Sulistiani, Kepala Sekolah SD Negeri Karangsari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bu Terima kasih. Sulis. Sama-sama ya Pak, luar biasa.